Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Nur Jamilah, mahasiswi dari Sekolah Tinggi Agama Islam Sabili Bandung dengan NIM 115190403. Pada kesempatan kali ini, persilahkan saya menyampaikan sedikit penjelasan tentang perilaku bisnis yang dilarang dalam Islam untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika Bisnis Islam. Terlampir beberapa jenis transaksi yang dilarang dalam Islam. Transaksi dalam Islam haruslah disadari dengan adanya saling suka. Hal ini untuk memperoleh suatu transaksi yang saling menguntungkan dengan cara yang adil, sehingga tidak menimbulkan kerugian terhadap pihak lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." Adapun sebab mengapa sebuah transaksi dilarang, yaitu karena haram zatnya atau objeknya yang diperjualbelikan seperti minuman beralkohol, daging babi, dan bangkai. Haram zatnya. Selain zatnya, cara bertransaksinya tidak sah, lengkap akadnya atau rukun dan syarat-syarat tidak terpenuhi, dan terjadinya ta'alluq. Untuk lebih memperdalam lagi jenis transaksi apa saja yang dilarang dalam Islam, simak berikut ini ya. 1. Maisir. Al-maisir berasal dari bahasa Arab, yakni yusara atau yusar, berarti mudah. Maisir merupakan bentuk permainan yang mengandung unsur taruhan dengan disepakati bahwa pihak yang menang akan mendapatkan hasil dari taruhan tersebut, sedangkan pihak yang kalah mengalami kerugian besar karena tidak mendapatkan untung dari permainan itu. Jenis-jenis maisir harus kita hindari seperti mengadu nasib dengan undian, bertaruh dengan uang, dan lain sebagainya. Berkaitan dengan maisir, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengguni nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan." 2. Gharar. Gharar adalah dalam bahasa Arab ialah khatar, artinya pertaruhan. Gharar berarti transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan, sehingga dapat diartikan bahwa si pembeli tidak mengetahui secara pasti yang dibelinya, dan bagi penjual pun tidak mengetahui apa yang dijualnya secara pasti. Contoh seperti anak sapi dalam kandungan atau membeli hasil pertanian yang belum melewati masa panen tiba. Jenis transaksi ini tidak diperbolehkan dalam Islam, sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Ahmad bin Hanbal, Muslim, An-Nasai, dan Ibnu Majah yang berbunyi, "Janganlah kamu melakukan jual beli terhadap buah-buahan sampai buah-buahan tersebut terlihat lebih layak dikonsumsi." 3. Tadlis. Dikatakan sebagai tadlis yaitu salah satu menyembunyikan informasi pihak yang lainnya, sehingga menimbulkan kerugian kepada pihak satu dan menimbulkan pihak lain. Hal ini dikarenakan ketidaktahuan informasi atas objek yang sedang diperjualbelikan. Tadlis dapat terjadi karena 4 hal, yakni adalah kuantitas, kualitas, harga, dan barang. Adapun penjelasan sebagai berikut. 1. Tadlis kuantitas, yaitu pedagang di pasar mengurangi takaran timbangan barang yang dijual
2. Tadlis kualitas, yakni menyembunyikan cacat pada barang yang sedang ditawarkan. 3. Tadlis penipuan, harga terjadi karena ketidakjelasan pembeli akan harga pasar sehingga pedagang dengan sengaja menaikkan harga barang dan harga sebenarnya. 4. Tadlis dalam waktu penyerahan merupakan suatu bentuk penipuan yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli atas penyerahan barang yang tidak tepat waktu tanpa memberitahukan alasannya kepada pihak pembeli. 4. Riba. Riba dapat diartikan sebagai mengambil kelebihan yang dilakukan dalam transaksi yang bertarungan dengan syariat. Hal ini sudah jelas tercantum dalam Al-Quran pada surat Ali Imran ayat 130 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan." Jenis riba digolongkan menjadi 4, yaitu riba padhal, riba nasiah, riba qarad, dan riba jahiliyah. Riba padhal yakni terjadinya pertukaran antara barang sejenis dengan takaran yang berbeda, atau pertukaran barang itu termasuk dalam jenis barang ribawi, harus dibayar sesuai dengan jumlah timbangannya dan kualitasnya, seperti kurma, gandum, emas, syair, gandum merah, garam, dan perak. Riba nasiah lahir sebab adanya perubahan atau perbedaan tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian. Riba qarad yaitu adanya tambahan tertentu yang disyaratkan kepada yang berhutang pada saat melakukan awal bertransaksi. Terakhir, riba jahiliyah yaitu untung harus dibayar melebihi dari pokoknya karena si peminjam tidak dapat membayar sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. 5. Gaban. Definisi gaban adalah peristiwa jual beli di antara si penjual menaikkan harga objek dengan dagangannya di atas harga pasar yang tidak diketahui oleh pihak pembeli. Gaban dibagi menjadi 2 bagian. Gaban kulil ialah perbedaan harga dengan barang yang tidak perlu jauh antara harga pasar dengan harga yang ditawarkan dan masih dimaklumi oleh pembeli. Sedangkan gaban fasih yaitu perbedaan harga pasar signifikan atau jauh di antara harga pasar dengan harga penawaran. Keduanya merupakan jenis transaksi yang sangat dilarang dalam Islam. 6. Riswah. Riswah ialah perbuatan yang memberi suatu kepada pihak lainnya, padahal bukan haknya atau yang dijual, dengan istilah suap menyuap. Menurut pendapat para ulama bahwa al-syar'i menyuap atau mustahil penerima suap, perbuatan ini termasuk ke dalam kelompok dosa besar. Hal ini termasuk dalam surat Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi, "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagaimana yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta kepada hakim supaya kamu mendapat memakan sebagian dari harta benda orang lain. Itu dengan jalan perbuatan dosa padahal kamu mengetahui." 7. Bai najsi. Bai najsi atau manipulasi permintaan bertujuan untuk meningkatkan omset penjualan dapat cara menciptakan penawaran palsu. Ambil contoh, misalnya pedagang bekerja sama dengan seorang untuk berpura-pura menawarkan barang dagangannya dengan harga yang tinggi. Tujuannya untuk memperdaya pembeli lainnya agar membeli dengan harga palsu
itu atau bahkan lebih tinggi. Hal ini termasuk dalam kategori penipuan. Untuk transaksi jenis ini dilarang. 8. Ikhtiar. Lain dengan bai nasi, ikhtiar atau manipulasi penawaran ini dilakukan sebagai upaya memperoleh keuntungan yang berlipat-lipat dengan cara menjual jumlah barang yang langka, ditawarkan dengan harga yang sangat tinggi. Misalnya seperti baru terjadi kemarin, harga masker dijual dengan harga yang tinggi. Unsur supaya usut ternyata beberapa oknum yang sampai melakukan penimbuhan barang sehingga ini dapat menjualnya dengan harga tinggi. Hal ini tak lain melakukan untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Maka sudah jelas bahwa transaksi jenis ini dilarang, harus dihindari. 9. Bai muntar. Bai al-muntar identik dengan jual butuh yang dilakukan karena salah satu pihak dalam kondisi yang sangat membutuhkan, sehingga tidak menutup kemungkinan oleh pihak yang kuat mendapatkan keuntungan yang lebih, akan tetapi merugikan pihak lainnya. Misalnya seperti ini, seseorang dalam kondisi sangat membutuhkan uang. Hasil dengan sangat terpaksa ia menjual tanahnya yang jauh lebih murah dari harga pasar. Dalam melakukan sebuah transaksi harus berdasarkan pada unsur kerelaan, namun hal ini al-muntar sangatlah tidak mencerminkan keadilan yang berlandasan prinsip syariah. 10. Ikrah. Ikrah adalah suatu perbuatan yang ditimbulkan dari pemaksa untuk mengajarkan perbuatan yang dituntut oleh pemaksa. Ikrar dibagi menjadi yaitu 2. Ikrah mulji ialah sebuah pelaksanaan yang dapat menghilangkan kerelaan dan merusak ikhtiar atau pilihan pada orang yang dipaksa. Wabilah Juli berpendapat bahwa ikrah mulji yaitu sebagai pemaksaan yang membuat seseorang tidak mempunyai kemampuan, seperti seseorang mengancam orang lain dengan suatu yang termasuk dirinya. Kedua, gairu mulji yakni pelaksanaan yang dapat menghilangkan kerelaan akan tetapi tidak sampai merusak ikhtiar pada seseorang yang sedang dipaksa. 11. Ta'aluk. Cacat akad atau ta'aluk yakni berlakunya akad pertama akan bergantung pada akad kedua. Hal ini tentu akan menimbulkan rukun akad yaitu objek akad sehingga menjadi tidak sah. Contohnya seperti saat bunga menjual tanah kepada mawar dengan harga sekian yang wajib dilunasi dalam jangka waktu 12 bulan. Dengan syarat mawar harus membeli mobil bunga. Hal ini jelas bahwa akad kedua tergantung dengan dijalankannya atau tidak akad pertama. Inilah yang dimaksud dengan jenis transaksi ta'aluk. Begitu detailnya ajaran Islam memberitahukan cara bertransaksi yang benar agar tidak merugikan satu pihak lainnya, justru menguntungkan kedua belah pihak. Semoga informasi ini dapat bermanfaat. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat bagi rekan-rekan, khususnya bagi diri saya sendiri. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.